Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Taman Kanak-Kanak Islam Maulana Sidik di Komplek Puri Anggrek Blok B6 nomor 9, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Ya, menjadi kepala sekolah bukan hanya soal mengatur administrasi atau menjalankan program harian. Lebih dari itu, kepala PAUD adalah pemimpin pelajaran, seseorang yang menumbuhkan semangat belajar di antara guru, anak, dan orang tua. Ibu Nur memimpin dengan semangat refleksi dan kolaborasi. Ia menerapkan sistem siklus inquiry kolaboratif, semua pendekatan yang mendorong sekolah untuk terus belajar melalui 5 tahap: desain, implement, measure, reflect, dan share. Teman, dari hasil pengamatan beberapa minggu lalu, saya melihat banyak anak-anak yang masih malu berbicara di depan teman-temannya. Benar Bu, saat kita hanya cuma anak yang mau maju. Mungkin mereka belum terbiasa berbicara di depan umum secara santai. Baik, bagaimana kalau kita rancang kegiatan yang bisa membuat mereka lebih percaya diri untuk bercerita? Kita bisa buat pojok bercerita di kelas, Bu. Anak-anak bisa menceritakan gambar yang mereka buat sendiri, atau membuat storyboard tentang diri mereka, terus bercerita di kelompok kecil. Bagus, mari kita coba. Tujuan kita sederhana, semakin banyak anak berani bercerita dan mengekspresikan dirinya. Tahap desain adalah awal dari proses inquiry kolaboratif. Kepala sekolah mengajak guru berpikir bersama untuk menemukan masalah pembelajaran yang benar-benar terjadi di kelas. Bukan menebak, tetapi berdiskusi berdasarkan pengalaman dan pengamatan nyata. Dalam tahap ini, Ibu Nur memastikan semua guru berperan aktif karena perubahan terbaik lahir dari rasa memiliki bersama. Kemarin kita bikin nih papan, terus hari ini kita menempel ya sayangnya. Hasilin sayangnya, hasilin dulu pelan-pelan. Yuk, Kertasnya dilem ya. kalau udah sampai mau bercerita di depan ya. Nih, aja bagus. Semangat. Masya Allah, sudah bisa. Kalau sampai mau bercerita di depan, Keluarganya kemana ini? Piknik atau camping ya? Nah, ayahnya sama ibunya lagi apa? Bapaknya? Yang keras suaranya? Nah, ibunya lagi? Sama adanya lagi? Ngapain jam? Baca juga. Anaknya ini lagi bakar? Kakaknya? Lagi? Lagi bakaran ya? Ini hari apa? Liburan. hari ini Ini keluarganya lagi liburan hari Minggu. Ini kakaknya lagi apa? Lagi apa? Nyuci baju. Ini lagi malah kaca. Ini lagi ibunya lagi masak. Ini lagi ngapel ya. Oke, terima kasih. Bun, ayahnya lagi apa ini? Pohonnya kelas. Anaknya lagi apa? Nyari dulu. Ibunya lagi nanam pohon. Anaknya lagi nyiram tanaman. Bagus ya. Apa nih? Ceritanya berkebun. Ini ayahnya lagi apa? Nyiram bunga. Ini ibunya sambil gendong adeknya. Di mana ini? Di kebun. Iya. Nah, begitu ya anak-anak. Pak, anak soleh. Aku Coba, siapa namanya? Kita tadi tentang keluarga tuh ya. Senang tidak tadi menempel dan bercerita senang? Senang banget ya. Tahap implementasi adalah saat rencana dijalankan di kelas. Kepala sekolah memberi ruang bagi guru untuk mencoba hal baru dan berinovasi dalam pembelajaran.
Ibu Nur tidak hanya memberi arahan, tetapi juga mendampingi. Ia melihat bagaimana ide yang dirancang bersama benar-benar dijalankan. Ini sebagian besar anak sudah mau bercerita, bahkan beberapa anak yang biasanya pendiam mulai maju. Mereka juga lebih antusias untuk menceritakan hasil gambar yang mereka buat. Alhamdulillah, berarti pendekatan untuk bercerita kita mulai berhasil. Tahap measure atau pengukuran dilakukan untuk melihat dampak dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Di TK Islam Maulana Siddiq, pengukuran dilakukan secara sederhana namun bermakna melalui pengamatan, catatan perkembangan, dan percakapan reflektif. Tujuannya bukan menilai siapa yang benar atau salah, tetapi memahami sejauh mana anak-anak berkembang. Dari situ, guru dan kepala sekolah mendapat gambaran tentang langkah selanjutnya. Sekarang mari kita buka apa yang sudah berhasil dan apa yang bisa diperbaiki. Mungkin kita bisa beri kesempatan bercerita di kelompok dulu ya. Ide yang operasi seperti ini penting supaya kita tahu apa yang perlu dilakukan. Refleks adalah tahap paling penting dalam siklus ini. Kepala sekolah mendorong guru untuk terbuka, jujur, dan saling mendukung dalam proses refleksi. Di TK Islam Maulana Siddiq, refleksi dilakukan dengan suasana kekeluargaan. Semua pendapat diterima dengan hormat, karena dari refleksi inilah muncul ide-ide baru untuk perbaikan pembelajaran. Yang saya maksudkan, minggu depan kita akan mengajak orang tua untuk bercerita supaya anak-anak itu mau mengungkapkan bahasa atau ekspresinya. Saya juga selaku orang tua tentu senang sekali dengan berita ini ya Bu ya. Jadi ini kan bisa menjadikan kebutuhan nih, bisa bercerita banyak ngobrol sama orang tuanya di rumah. Ya. Terima kasih ya Ibu, kolaborasi antara guru, anak, dan orang tua inilah yang membuat belajar semakin bermakna. Tahap change atau perubahan adalah hasil nyata dari proses refleksi. Kepala sekolah memastikan setiap pembelajaran yang sudah dievaluasi menghasilkan langkah perbaikan. Di TK Islam Maulana Siddiq, perubahan diwujudkan melalui kegiatan yang melibatkan guru dan orang tua secara aktif. Perubahan tidak harus besar, tetapi konsisten, nyata, dan berfokus pada kebutuhan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kedatangan orang tua murid namanya Mama Rafa. Hari ini giliran mendongeng. Anak-anak mau mendongeng? Mama Rafa mau dongeng gajah yang semut ya. Pada zaman dahulu di sebuah hutan ada seekor gajah. Gajah itu namanya Dana. Si Dana ini baik banget. Si Dana ini gajah ya. Baik banget. Nah, dia itu banyak temennya. Baik kan? Jadi banyak temennya. Nah, dia ramah, banyak teman-teman. Tiba-tiba Emit sedang berjalan, dia ada genangan air, dia langsung tenggelam tuh di genangan air. Akhirnya ada si gajah lewat tuh. Akhirnya si gajah itu menolong si Emit karena kan airnya dalam tuh, tenggelam. Ditolonglah sama si gajah. Nah itu si semut ketemu gajah. Karena kalau gajah kan dia badannya besar, nggak bisa tenggelam kan. Nah semutnya naik tuh ke tubuhnya gajah. Akhirnya si semutnya tertolonglah oleh gajah, gak jadi tenggelam. Nah di situ si semut akhirnya mau berteman dengan gajah karena gajah udah baik hati menolong semut. Ya, gitu. Jadi di sini maksudnya apa? Kita nggak boleh memilih-milih temannya. Berteman itu sama siapa aja. Nah, pokoknya nggak boleh melihat dari kuku ya. Jadi kita harus baik sama semuanya ya. Harus punya banyak teman ya. Gitu ya. Bagus ya dongengnya. Dongeng apa tadi? Tadi itu apa? Gajah dan semut. Semutnya kenapa tadi? Tenggelam. Tapi tadi tidak mau ya berteman sama gajah. Tapi dia akhirnya mau berteman sama gajah. Terima kasih Mama Rafa. Ya, sama-sama. Saya belajar bahwa perubahan tidak bisa dilakukan sendiri. Ketika kita sekolah, guru, dan orang tua bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang sangat hangat dan menyenangkan. Di TK Islam Maulana Siddiq, kami tunggu bersama anak kami, belajar, mencoba, dan terus memperbaiki. Kepemimpinan reflektif dan kolaboratif menjadikan kepala PAUD penggerakkan perubahan yang sesungguhnya. Dengan siklus desain, implementasi, measure, reflect, dan change, setiap kepala sekolah dapat membangun budaya belajar yang hidup,
tempat guru tumbuh, anak berkembang, dan orang tua terlibat aktif karena sekolah yang hebat bukan yang paling besar, tetapi yang terus belajar bersama.